Eh, apakah Tuhan itu adalah Maha Kuasa? Dia Maha Kuasa. Apakah dia bisa melakukan apa saja? Dia bisa melakukan apa saja terus. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Nggak pantas. Apakah bisa atau tidak? Itu aja, bisa atau tidak? Itu bukan bisa atau tidak, nggak pantas jawabannya. Bisa atau tidak? Para non-muslim ini sebenarnya berniat ingin mempermalukan Yusuf PI dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka kira bisa menjatuhkan Islam. Tapi justru, begitu dijawab dengan logika dan dalil yang jelas, mereka malah kebingungan sendiri. Momen ini benar-benar jadi tontonan yang menarik, bagaimana seorang muslim mampu membalikkan keadaan hanya dengan penjelasan yang tenang dan masuk akal. Yuk kita lihat bersama bagaimana dialog ini berlangsung, dan bagaimana akhirnya para non-muslim itu dibuat senam otak oleh jawaban yang sangat cerdas dari Yusuf PI. Apakah Tuhan itu adalah Maha Kuasa? Dia Maha Kuasa. Apakah dia bisa melakukan apa saja? Dia bisa melakukan apa saja terus. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Nggak pantas. Apakah bisa atau tidak? Itu aja, bisa atau tidak? Itu bukan bisa atau tidak, nggak pantas jawabannya. Bisa atau tidak? Itu aja jawabannya. Bukan bisa atau tidak, nggak pantas. Tidak pantas, walaupun bisa. Ya, nggak pantas, nggak mau Nggak dia. pantas walaupun bisa kan? Ya, manusia Berarti gitu. dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa dong. Kalau gitu saya balikin tanya kepada abang. Tuhan Anda bisa jadi manusia, bisa nggak jadi iblis? Apa? Bisa jadi iblis? Tidak bisa. Tuhan Oh, tiba-tiba tidak bisa. karena bisa jadi iblis. Gini bang, ya Tuhan itu kalau di Islam ada yang tidak pantas bagi dia. Kalau di Islam, ya ada sifat mustahil bagi Tuhan. Contoh kayak gini ya bang ya, kita ini sebagai manusia, Anda manusia. Kalau kita memakan nasi, pantas nggak kita makan nasi sebagai manusia? Ya. Pantas kan gitu. Tapi kalau kita makan tai, pantas nggak kita manusia makan tai? Kan nggak pantas kita makan tai, betul? Begitu pula bagi Tuhan bang, bagi manusia aja ada yang tidak pantas bagi manusia tuh, ya ada yang tidak pantas untuk manusia. Begitu pula Tuhan, tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, tidak pantas Tuhan itu dikandung dalam rahim perempuan, tidak pantas Tuhan itu mati terkutuk, tidak pantas Tuhan itu diseret-seret oleh makhluknya. Sekarang juga. Ini ada lantai berapa nih? Saya loncat sekarang. Cari satu kata kasih di dalam Quran. Ada nggak? Kata kasih ya teman-teman. Saya mau tunjukkan lagi ya. Kosakata kasih. Nih salah satunya. Selain Allah bersifat kasih, Nabi Muhammad pun ya diutus karena kasih untuk seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 21, wa ma arsalnaka illa, lagi-lagi rahim ya teman-teman, rahmatal lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai kasih ya bagi seluruh alam. Ya gitu maksud Quran itu ya kawan. Terus kosakata kasih berhamburan di Al-Quran ya. Aduh, mungkin teman-teman semuanya ya yang muslim ataupun Kristen ya bisa kita bantu kawan kita buat loncat nanti gitu ya. Siapa tahu kan dia takut naik tangga atau ya kagak bisa naik gitu ya, nanti kita bantu gitu ya buat loncat karena terlalu banyak gitu ya ajaran kasih di Quran gitu ya. Gitu ya, nanti kita bantu aja ya buat kawan kita naik ke atas biar dia bisa loncat gitu ya. Sama ustaznya ajaran yang nggak benar ya nggak benar. Contoh kamu ajaran dari pendeta bawa ke sini. Sekarang apa? Apa di atas itu? Aku belajar agama dari aku sebenarnya muslim loh bang. Hah? Muslim lagi kamu sekarang? Muslim ya aku. Ngaku-ngaku jadi. Bang Sandi bentar. Kalau dia muslim boleh saya tes nggak? Oh oke bang. Ini Nggak usah dites, Bang. Ajar dites. Enggak, saya nanya aja gitu. Ya tes. Boleh. Saya mau tanya, itu
tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Hah? 7. Oh 7. Iya. Top bang ya. 7. Tayamum 7 kali kumur-kumurnya. Teman-temannya ilmu baru. Iya. Mbak, coba Anda baca dulu ya. Saya mau Anda jelaskan nih ya. Jelaskan sama saya. Ini nggak ada jawaban juga, makin kagak jelas nih. Coba dibaca dulu. Nih. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, ke kota dan katakan kepadanya, di dalam rumahmu lah, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan ibuku. Pertanyaannya, saya mau tanya, ini siapa namanya? Kok jadi dijeda? Mbak, namanya siapa ini, Mbak? Aduh, kenapa dijeda, Mbak? Enggak, maksudnya aku mau lihat di Alkitab. Mau lihat nggak percaya dia ya. Nggak apa-apa dah ya. Teman-teman, saya coba carikan dulu ya. Carikan dulu di kitab mereka juga ya, Matius 26 ya. Matius 26 18. Sama nggak gitu ya? Oke, Matius. Sama teman-teman kayaknya, ketawa dia. Sama nih ya Mbak ya, betul-betul ya. Betul nggak? Siapa ini? Ketawa sendiri dia, lihat kita punya. Coba jelaskan. Jelaskan sama saya. Siapa itu? Kamu harus pakai huruf besar ya. Mungkin namanya Anu, mungkin makin. Iya makanya. Aduh, si Anu saya juga penasaran, huruf A-nya besar ya, siapa si Anu kan gitu. Aduh. Gak ada jawaban gitu sampai sekarang, bingung juga saya. Banyak makin dijelaskan Kristen itu ya teman-teman, makin kagak jelas jadinya. Iya, aduh. Alberto, iya bisa jadi. Anugrah bisa juga, Anwar juga bisa ya. Aduh, ya cukup sih saya bertanya itu aja Mbak. Ya, Yesus itu bukan ciptaan. Loh, kok bukan? Coba sekali lagi saya tanya ya Mbak Jaya. Sekali lagi perhatikan pertanyaan saya. Apakah manusia itu ciptaan? Ya, betul, ciptaan. Betul, baik. Sekarang saya tanya lagi, apakah Yesus itu manusia? Menjelma sebagai manusia. Menjelma, ya, yang dilahirkan Maria menjelma, kan hasil jelmaannya itu apa gitu? Ya, Yesus itu menjelma jadi manusia dalam bentuk benih di rahim Maria. Baik, nah berarti dia adalah Tuhan. Iya, maksudnya gini, berarti waktu dia menjelma, dia adalah dilahirkan Maria itu dia adalah bayi itu apa sebutan? Iya, dia bayi. Ya, bayi itu sebutan apa? Anak kecil. Untuk jenis? Untuk jenis, iya, anak kecil ya, manusia. Ya manusia kan?
Oh, susah kali gitu jawabnya ya teman-temannya. Susah kali, berarti Yesus manusia, betul? Nah gitu ya. Kalaunya Yesus itu manusia, pertanyaan selanjutnya, Mbak ya, berarti ya Yesus ini adalah manusia ciptaan, betul? Ya, kalau tadi aku panggil apa nih? Aku panggil abang aja ya. Terserah aja, Ya. iya. Oke. Kalau abangnya nggak bisa menerima kalau Yesus itu menjelma jadi manusia dari dalam bentuk benih di dalam Maria ya. Tadi kan dari tadi bilangnya ciptaan ya. Udah gini aja, Yesus itu ciptaannya Yesus gitu aja. Gini, yang saya tanyakan bukan masalah doktrin gerejanya, bukan. Berarti Yesus tadi yang manusia adalah ciptaan, betul? Karena kata Anda, ya ini tes logika ya, manusia adalah ciptaan, Yesus adalah manusia. Nah sekarang ya, betulkah ya Yesus ini adalah manusia ciptaan? Silakan. Ya, ciptaan Yesus sendirilah. Hah? Ciptaan Yesus sendiri? Sejak kapan Yesus menciptakan dirinya sendiri? Ini aneh juga teman-teman ini ya. Yesus menciptakan diri sendiri. Ya. Nah semuanya, kalau dilihat dari kejadian ini, sangat terlihat jelas siapa yang benar-benar siap berdiskusi dan siapa yang hanya datang dengan niat menjatuhkan. Upaya untuk menjebak Ustadz Yusuf malah berbalik jadi bumerang para oten ini karena argumen yang dibawa tidak kuat dan mudah dipatahkan sehingga malah mempermalukan mereka sendiri. Di sisi lain, penjelasan yang disampaikan Ustadz Yusuf sangat tenang, tidak terpancing dan berbasis dalil serta logika yang jelas. Ini menunjukkan bahwa dalam diskusi seperti ini bukan soal siapa yang paling keras menyerang, tapi siapa yang punya dasar yang kuat. Akhirnya, bukan pihak yang ditargetkan yang jatuh, justru yang berusaha menjatuhkan malah terlihat tidak siap. Dari sini kita bisa menilai sendiri bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan hanya dengan jebakan atau narasi tidak jelas, tapi harus dibuktikan dengan argumen yang kokoh, seperti apa yang disampaikan Ustadz Yusuf. Nah semuanya, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.